Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8 khususnya, kemarin sudah kelas 7 ya. Di sini Pak Irfan ingin memberikan tambahan atau sedikit materi, dan perlu kalian ketahui, kalian bisa mempelajari ini untuk sebagai bahan bacaan atau bahan persiapan kalian nanti menuju PTS ya. Nah, kemarin kita sudah belajar pengaruh perubahan dan interaksi keruangan yang meliputi bidang ekonomi, lalu sosial, lalu pendidikan ya. Kemarin sudah dipelajari, maka kita hari ini akan melihat pengaruh ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam ya. Faktor alam. Kata kuncinya alam. Misalkan faktor alam berarti akan berkaitan dengan yang namanya faktor iklim dan faktor geologi. Jelas ya? Kalau berhubungan dengan faktor alam, kalian langsung ingat iklim dan geologi. Oke? Oke, kita akan masuk ke materinya. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalau berhubungan dengan faktor alam, berarti kita akan mempelajari iklim dan geologi. Namun, untuk yang sekarang Pak Irfan akan mencoba menjelaskan yang faktor iklim terlebih dahulu ya. Negara ASEAN ada berapa? Yang masuk dalam organisasi negara-negara ASEAN ada berapa? Ada 10 ya, benar? Termasuk Indonesia tentunya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah iklimnya akan sama atau beda, curah hujannya atau beda atau sama, suhunya sama atau beda? Jawabannya tidak akan terlalu berbeda, kecuali misalkan Korea atau Jepang masuk ke negara ASEAN, baru iklimnya akan berbeda jauh ya. Kenapa? Karena kalau di Korea dan Jepang masih ada yang namanya musim dingin, musim salju ya. Sedangkan di ASEAN tidak ada yang namanya musim salju. Yang perlu diketahui yang pertama adalah sebagian wilayah besar negara ASEAN itu adalah beriklim tropis dan subtropis. Untuk rata-rata nih ya, curah hujannya ini sangat dibilang tiap tahunnya cukup ya di kawasan wilayah ASEAN. Nah, untuk musim hujan dan musim kering itu ada di sebagian wilayah. Hampir semua ada yang namanya musim hujan. Di Thailand ada, di Indonesia ada, lalu di Vietnam pun ada ya. Sedangkan untuk suhu rata-rata di wilayah kita itu ya sekitar 27 derajat Celcius ya anak-anak sekalian. Sekitar 27 derajat Celcius. Ini adalah faktor iklim yang nantinya akan menjadi pengaruh ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam ya. Faktor alam akan berhubungan dengan faktor iklim. Halo anak-anak sekalian, ini adalah bagian yang paling penting. Kenapa Pak Irfan bilang penting? Siapa tahu nanti keluar di pertanyaan PTS. Nggak ada yang tahu ya. Oke, yang menjadi pertanyaan misalkan kalian masih bingung nih, Pak Irfan, sebenarnya faktor iklim dan faktor alam ini emang bisa ya Pak mempengaruhi ruang dan interaksi antar ruang di negara-negara ASEAN ya? Jawabannya adalah bisa banget, justru bisa banget. Makanya ini bisa menjadi pengaruh. Contohnya adalah yang pertama Pak Irfan kasih tahu. Kita lihat dari flora dulu ya. Flora yang ada di negara-negara ASEAN itu beraneka ragam. Contoh yang pertama adalah dengan adanya faktor iklim dan faktor alam ini ya yang mempengaruhi ruang dan interaksi antar ruang di negara ASEAN, itu di Indonesia di wilayah Bengkulu ada yang namanya tumbuhan dinamakan Rafflesia arnoldi atau dikenal sebagai bunga bangkai ya. Dan Pak Irfan nggak tahu ya, kalau dulu
itu ada di wilayah bunga bangkai ini ada di Kebun Raya Bogor. Kalau sekarang Pak Irfan nggak tahu masih ada atau enggak. Tapi dulu ada di Kebun Raya Bogor. Kalau kalian ingin melihatnya. Nah, salah satu faktor iklim ini yang menjadi ya beraneka ragamnya khas flora di negara ASEAN. Oke. Yang kedua, apakah flora saja, Pak? Enggak. Tentunya fauna juga, flora dan fauna. Oke. Faunanya ini, anak-anak sekalian, yang menjadi contoh, Pak Irfan kasih contoh adalah komodo sebagai fauna endemik atau hanya berada di wilayah ASEAN dan hanya ada di Indonesia, itu di wilayah Nusa Tenggara Timur, ya. Jadi adanya faktor alam, faktor iklim ini akan mempengaruhi yang namanya salah satunya tumbuh-tumbuhan ya, dan juga fauna flora yang ada di wilayah negara-negara ASEAN. Oke? Itu ya yang perlu kalian pahami. Dan ingat lagi, kalau berhubungan dengan pengaruh ruang, interaksi antar ruang, faktor alam, ingatnya adalah iklim dan geologi. Tapi untuk yang sekarang, kita pahami dulu iklimnya dulu ya. Oke? Sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semangat belajarnya anak-anak kelas 8 dan juga kelas 7 serta kelas 9 yang sudah naik kelas. Semangat belajarnya. Semoga ilmunya bermanfaat dan sukses selalu dalam belajarnya.